Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas sosiologi, yaitu modernisasi dan globalisasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Kadafi Dwi Anugrah. Kenalkan, nama saya Jekonia Andreas Timothy Pasaribu. Oke, yang pertama adalah modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, modo, dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbarui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Ciri manusia modern. Yang pertama, memiliki sikap untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat mengenai lingkungannya sendiri atau di luar lingkungannya serta bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Syarat-syarat modernisasi. A. Cara berpikir ilmiah, scientific thinking, yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah dan masyarakat luas. B. Sistem administrasi negara yang baik dan mewujudkan birokrasi. C. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS. D. Penciptaan iklim yang menyenangkan, favorable terhadap modernisasi terutama media massa. Kemudian ada gejala-gejala modernisasi. Yang pertama ada di bidang budaya, kedua bidang politik, ketiga bidang ekonomi, keempat bidang sosial. Yang pertama di bidang budaya itu ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya yang asli semakin pudar. Dan kedua ada di bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, serta lahirnya lembaga politik dan juga semakin diakuinya HAM. Yang ketiga di bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri itu dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat, bidang sosial, di mana bidang sosial ini ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan juga kelompok ekonomi kelas menengah dan atas. Dampak modernisasi. A. Disorganisasi sosial, yaitu proses memudarnya norma-norma dan nilai sesuai dalam masyarakat karena adanya perubahan sosial budaya. B. Disintegrasi sosial, terjadi ketika keseimbangan keserasian dan harmoni hubungan sosial terganggu akibat perubahan yang berlangsung tidak diikuti penyesuaian. C. Kesenjangan budaya. Globalisasi, atau yang biasa kita sebut mendunia, adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. Yang pertama, gegar budaya atau culture shock. Suatu kondisi ketika terjadi guncangan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda jauh dengan kebudayaannya sendiri dan datang secara tiba-tiba. 2. Kesenjangan budaya. Masyarakat yang sedang mengalami perubahan, tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. 3. Memperkaya unsur-unsur budaya. Proses globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi telah tumbuh ketika manusia mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Perdagangan dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui jalan darat maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia
secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Tiga, globalnya pasar uang. Teori globalisasi atau Cochrane and Payne. Yang pertama, para globalis percaya bahwa globalisasi ini adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Yang kedua, para tradisionalis, di mana para tradisionalis ini percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos dan jika benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan saja. Kemudian yang ketiga, para transformalis berada di antara para globalisasi dan tradisionalis. Gejala globalisasi di Indonesia. A. Iptek. Yang pertama, penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi. Kedua, penemuan alat transportasi. Ketiga, penemuan peralatan kantor. Keempat, penemuan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, itu ada ekonomi. Yang pertama, globalisasi produksi. Kedua, globalisasi pembiayaan. Tiga, globalisasi tenaga kerja. Empat, globalisasi perdagangan. Gejala globalisasi di Indonesia. C. Bidang politik. Dengan teknologi informasi, lewat berbagai media komunikasi, kita dapat belajar dan mengambil hal-hal baik dari negara-negara asing untuk menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. D. Bidang budaya. Masyarakat yang sedang mengalami perubahan, tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. Di bidang agama, globalisasi di bidang agama lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak akidah agama.